Ustadz Cecep, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Lihatlah di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Nah, di situ ada ittaqullah wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Ternyata di tengahnya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Makanya kenapa kita selalu dikucilkan? Karena kita tidak pernah merencanakan apa yang harus dilakukan untuk hari esok. Orang-orang kaya yang kita lihat sekarang ternyata dia memiliki agenda sampai setahun ke depan apa yang harus dilakukan. Better planning semua ya Iya, Ustadz ya. iya kan? Ya. Orang miskin nggak ada planning. Ya, Ya besok karena apa orang miskin gitu ya. besok makan apa ya? Makanya maaf harusnya jadi motivasi supaya tidak dikucilkan seperti apa? Mulailah perbaiki mindset atau pola pikir. Seperti pendaki gunung. Dia sudah mikirin puncak gunung. Bahkan bukan hanya dia lihat puncak gunung tapi sudah ditetapkan paku dan ada tali, tinggal pegang itu tali. Makanya kalau kita ingin sukses supaya tidak dikucilkan, kita harus tetapkan saya harus jadi kaya. Kapan? Oke, setahun misalkan, 2 tahun, 5 tahun. Kalau begitu rencanakan apa usaha yang telah kamu lakukan. Skill apa yang harus kamu punya. Kenapa Ronaldo dibayar mahal? Kenapa, sampai per detik. Karena dia memiliki skill sepak bola. Ya. Saya berani melawan Ronaldo. Tapi jangan sepak bola. Tapi? Catur. Ya. Beda Misalkan ya. Ya. Jadi dia juga mungkin karena skillnya beda. Orang dibayar mahal karena skillnya. Ya kan? Ya. Maaf penambal ban dia memiliki skill. Itulah dia dibayar. Makanya kita harus memiliki skill yang baru. Kita harus belajar dikucilkan supaya tidak sakit hati. Apa yang terjadi? Makanya maaf hati-hati dengan hati. Segala omongan orang jangan masukin ke dalam hati. Apalagi ke dalam jiwa. Karena kalau dimasukin ke dalam hati jadi sakit hati. Dimasukin ke dalam jiwa jadi sakit jiwa. Nah, itu. Orang jadi sakit jiwa karena terlalu dimasukkan. Jadi ketika ada perlakuan yang beda harus jadi motivasi. Aku harus jadi kaya. Berapa banyak orang-orang yang jadi kaya itu dia asalnya miskin. Dia asalnya susah. Dia asalnya maaf ada yang asalnya dulu betul-betul susah lah makan aja betul-betul wah repot. Ada yang dari pagi sampai maghrib gak makan. Karena memang lagi puasa itu mah gak apa-apa. Beda Tapi Ustadz. ada juga yang memang dari pagi sampai sore gak makan karena gak ada makanan. Iya. Itu miskin tapi di sana dia merenung. Tapi ingat jangan pernah jadi peminta-minta. Nah. Ingat satu lagi pulpen nih. Ya pulpen lagi ya silakan. Pulpen lagi nih Ya. satu lagi nih. Sekarang pulpen Ada ya. bagian yang dilupakan bagian kecil dari pulpen. Apa, Ustaz? Yaitu grafit yang berwarna hitam yang menentukan. Pensil tanpa grafit. Ya. Yang hitam itu, maka dia tidak akan bisa membuat tulisannya indah. Wah, Grafit Masya Allah. itulah hati kita. Masya Makanya Allah. kalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang suci, tidak memiliki iri, tidak memiliki dengki. Makanya kalau ada orang kaya yang bersikap kepada kita apa? Doakan yang terbaik ya Allah, semakin dia kayakan lagi ya Allah. Ada orang yang miskin ya Allah, semakin dia. Maaf ya, ini kejadian nyata di Jakarta adalah orang yang tidak selesai membangun gedung. Padahal dia sudah habis uangnya, dia hanya berdoa saja. Ya Allah, doa yang terbaik kepada siapapun. Akhirnya selesai itu gedungnya itu. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Cecep.